Baik Bapak Ibu semuanya, pelaku dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok ya, 3 kelompok. Kita bagi 3 kelompok berdasarkan posisinya dulu. Jadi 3 kelompok. Kelompok pertama disebut kelompok orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang yang kita bicarakan, tapi mereka itu tidak kita ajak bicara. Misalnya saya dengan Ibu nih, Bu, Bapak, tadi saya pagi pulang sholat subuh di masjid, saya melihat di gardu sapam 3 orang sedang duduk-duduk. Maka 3 orang sapam tadi adalah bahan pembicaraan kita. Mereka tidak disebut orang ketiga. Orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan, tapi tidak kita ajak berkomunikasi. Walaupun dia sebelah kita nih, saya bicara sama Ibu, saya punya anak namanya Fatimah. Dia sebelah saya, tapi dia tidak ajak bicara, tetap dia orang ketiga. Orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan, tapi tidak diajak bicara. Itu orang ketiga. Kemudian orang kedua. Orang kedua adalah orang yang kita ajak bicara. Head to head kita dengan dia. Saya bicara dengan Bu Asmarani. Saya bicara dengan Bu Emma sekarang. Itu adalah orang kedua bagi saya. Kawan bicara, lawan berkomunikasi. Itu orang kedua. Kemudian orang pertama adalah orang yang sedang bicara. Orang pertama. Narasumber. Nah, jadi kelompok dalam Al-Quran bagi 3 ya. Orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Nah, itu pembagian pertama. Pembagian kedua berdasarkan gender. Laki-laki dan perempuan. Kita bicarakan orang laki-laki. Laki-laki berbeda kita bicarakan kalau dia perempuan. Perempuan. Berbeda. Begitu juga kita dengan seorang laki-laki dengan laki-laki dan berhadapan dengan perempuan berbeda bahasanya nanti. Saya bicara dengan Pak Suramaza, saya bicara dengan Bu Yufiani berbeda bahasanya. Yang ini tidak ada dalam bahasa. Sedikit sekali bahasa yang bisa menghadap seperti ini, hanya ada Quran. Lalu orang pertama karena sudah jelas bicaranya, jadi tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi kita bicara untuk orang ketiga, bicara tentang laki-laki dan bicara tentang perempuan berbeda bahasanya. Begitu juga dengan orang kedua, berhadapan kita dengan orang kedua, laki dan perempuan juga berbeda bahasanya. Itu yang kedua. Jadi pertama dibagikan berdasarkan posisinya, orang ketiga kah dia, orang kedua kah dia, orang pertama kah dia. Yang kedua gendernya, laki-laki kah dia, perempuan kah dia. Yang ketiga jumlah. Jadi variabel untuk kata kerja itu pertama posisi orangnya, posisi orang pertama kah dia, posisinya orang pertama kah, orang kedua kah, orang ketiga kah, posisi. Kemudian gender, laki-laki kah, perempuan kah. Ya, gender. Yang ketiga jumlah. Jumlah. Apakah saya bicara dengan laki-laki, kita bicarakan laki-laki 1 orang, apakah kita bicarakan 2 orang, atau lebih dari 2. Tangannya dalam Al-Quran 1, 2 banyak. Kalau bahasa Inggris kan 1 singular, lebih dari 1 plural langsung. Kalau Al-Quran enggak, 1 singular, 2 ada gramatikanya, baru plural itu lebih dari 2. Kalau 2 belum plural, 2 masih sifatnya kalau bahasa saya itu semi lah. Nah, kalau bahasa Inggris enggak, 1 langsung banyak. Kalau ini enggak, 1, 2 baru banyak. Begitu juga perempuan, 1 kita menceritakan 1 orang perempuan, menceritakan 2 perempuan, dan menceritakan lebih dari 2 perempuan, berbeda bahasanya nanti. Jadi 1, 2 banyak. Itu orang ketiga ya. Begitu juga orang pertama, orang kedua, saya berhadapan dengan 1 orang laki, akan berbeda bahasa saya nanti ngomong sama 2 laki-laki. Akan berbeda lagi ngomongnya sama banyak laki-laki, lebih dari 2. Berbeda bahasanya. Yang ini tidak ada dalam bahasa manapun. Kemudian saya bicara dengan 1 orang perempuan, berbicara dengan 2 orang perempuan dan lebih dari 2 perempuan juga berbeda bahasanya. Ini berbeda bahasa nanti. Nah, lalu kalau saya bicara, hanya mengenal 1 orang dan lebih dari 1. Nah, ini baru berlaku seperti biasa-biasa. 1 dan lebih dari 1. Nah, sekarang kita bedakan dia pertama berdasarkan posisi pelakunya, yang kedua berdasarkan gender, laki perempuannya,
Yang ketiga berdasarkan jumlah. 1, 2 banyak. Ya. Posisi orang pertama, orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Ya. Itu posisinya. Gendernya adalah laki dan perempuan. Gender laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Jumlah 1, 2 banyak. Ya. Bukan 1 langsung banyak, 1, 2 banyak. 1, 2 lebih dari 2. Nah, sekarang orang ketiga yang berjumlah 1 orang itu siapakah dia? Nah, baru kita masuk ke konteks. Tadi kita masuk ke pengertian. Sekarang langsung ke sebutannya. Orang ketiga, 1 orang laki disebut huwa. 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 Nah, ini setara dengan hi. Ini bahasa Inggris. Huwa itu persis sama dengan hi. Jangan-jangan hi itu berasal dari huwa, ya. Kita tahu lah. Huwa dalam bahasa Al-Quran, hi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Dia laki-laki. Dia laki-laki untuk 1 orang. Huwa setara dengan hi. Kemudian yang kedua, dia berdua menjadi huma. Huma. Ini kalau bahasa Inggrisnya langsung they. Huma they. They. Bahasa Indonesianya mereka laki-laki dibatasi berdua, 2 orang aja. Huma. Nah, ini bahasa lain nggak ada nih, Bu. Di bahasa manapun huma ini nggak ada. Maka hanya ada di Al-Quran. Kenapa ada huma Al-Quran? Itulah bedanya Al-Quran dengan gramatikal bahasa yang ada di muka bumi. Beda sendiri dia. Nah, kemudian yang lebih dari 2, hum. Hum ini setara dengan they. Lalu bahasa Indonesia apa? Mereka. Mereka laki-laki. Lebih dari 2. Jadi huwa, huma, hum. Inggrisnya he, they. Kemudian perempuan, ia. Perempuan, ia. Ia. Bahasa Inggrisnya apa nih? She. Sama dengan she. Jadi kalau bahasa Inggris membedakan he dan she, Al-Quran sudah lebih jauh membedakan. He, huwa, dan dia. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia apa ini? Dia. Perempuan. 1 orang. Bahasa Indonesia tidak bisa membedakan. Dia itu laki-laki apa dia perempuan, nggak bisa. Ani dan Ali pergi ke pasar. Dia memakai sepatu baru. Kita tidak bisa membedakan yang pakai sepatu baru si Ali kah, si Ani kah. Kenapa? Gramatikal kita tidak menampung gender. Dia mau laki-laki mau perempuan nggak diurus dalam gramatikal bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris masih terurus. He dan she. Kan jauh lebih terurus. Jadi Al-Quran dia, she, dia perempuan. Untuk berdua perempuan, huma. Di materi ada ya. Apa bahasa Inggrisnya ini? Langsung they. Kalau bahasa Indonesia mereka berdua. Mereka laki-laki, mereka perempuan berdua. Kemudian lebih dari 2, kunna. They juga. They. Nah, mereka perempuan. Jadi bahasa Inggris he, they, she, 3. Bahasa Inggris 3. Katakan tambah nanti it 1 yang 4. Al-Quran wa, huma, hum, dia, huma, hunna 6. Bahasa Indonesia dia, mereka cuma 2. Coba Ibu lihat mana yang lebih sempurna gramatikalnya. Yang sedikitkah, yang sedangkah, yang banyakkah? Di sini Al-Quran bicara orang ketiga sangat detail. Kapan huma, kapan hum, jelas nanti perbedaannya. Kapan kunna. Kenapa? Banyak pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh kunna, oleh mereka perempuan. Nah, jadi betul-betul dibedakan. Gramatikal Al-Quran betul-betul memposisikan sebagai kitab suci. Kenapa? Ada perintah yang bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dan ada perintah yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, nggak bisa oleh laki-laki. Contohnya menyusui. Susuilah anakmu. Hanya berlaku untuk perempuan itu. Makanya dibentuk satu kata kerja gramatikal khusus untuk perempuan. Nah, bagaimana kalau gabung? Kalau misalnya satu laki satu perempuan, gabung di atas. Tapi kalau ia huma hunna, pure perempuan. Nggak boleh kecampur. Ya, nggak boleh kecampur. Itu untuk orang ketiga. Pertanyaan kita, mana yang lebih bagus bahasa Al-Quran? 6.
Indonesia cuma 2, bahasa Inggris 4. Mana kira-kira lebih bagus, Bu, gramatikal untuk pelakunya? Coba saya tanya kepada Ibu. Yang guru bahasa Indonesia siapa di sini? Ada guru bahasa Indonesia atau guru bahasa di sini, Pak? Saya minta pendapatnya nanti ya. Ibu Sulika itu bahasa Indonesia atau apa, Bu Sulika, gurunya? Saya bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Jadi, Bu, bahasa Indonesia kenapa tidak bisa membedakan orang ketiga, Bu? Dia. Kenapa bahasa Inggris bisa? Iya. Saya banyak mengeluh tuh, Bu. Kenapa loh bahasa Indonesia ini? Kenapa kita buat aja, Bu, kalau dia laki-laki, kalau perempuannya Dio, gimana, Bu? Biar sama kita dengan bahasa Inggris, bisa keteter kali, Bu. Saya merasa keteter bahasa Indonesia kita. Kalau disandingkan dengan bahasa lain, banyak kalimat kita nggak efektif. Saya memberi kalimat contohnya. Ali dan Ani pergi sekolah. Ani memakai sepatu baru, dia memakai sepatu baru. Ya, sangat jelas siapa dia memakai sepatu baru. Kalau bahasa Inggris bisa ya, Bu ya? Tinggal ganti she dan he. Kalau si Ali, ya he. Kalau Ani, she. Nah, mana yang lebih bagus, Bu? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bu? Untuk barangkali ketelitian yang semacam ini, bahasa Inggris selangkah lebih daripada bahasa Indonesia. I agree with you. Nanti dengan Al-Quran gimana, Bu? Dengan Al-Quran Ibu akan... Ustadz, boleh tanya sedikit. Ketika kita mengatakan, dari tadi Ustadz mengatakan ini adalah bahasa Al-Quran, apakah kita juga bisa mengatakan bahwa ini adalah bahasa Arab? Beda. Saya tidak berani mengatakan ini bahasa Arab. Kenapa? Karena metode saya hanya metode mengajarkan Quran. Karena bahasa Quran sedikit ada gap dengan bahasa Arab. Nah, tidak semua orang bisa bahasa Arab, paham Quran. Dan itu pengalaman saya. Saya pernah peserta kita tinggal 7 tahun di Arab, ada 4 tahun di Arab, Indonesia, pasnya bahasa Arab. Tapi Al-Qurannya belum bisa dia. Tapi sebaliknya saya nggak bisa bahasa Arab, dikit-dikit aja. Tapi insya Allah Quran bisa. Jadi bahasa Quran itu kalau saya katakan, Bu, bahasa itu kan melakukan perubahan, Bu, ya. Bahasa Arab dengan bahasa Quran pada saat zaman Nabi, dia satu paket. Bahasa Quran dijaga oleh Allah sampai sekarang, lurus dia, nggak ada perubahan. Sementara bahasa melakukan perubahan. Nah, gitu ya, Bu, ya. Sehingga ada gap. Ada gap itu, makanya saya nggak berani mengatakan apakah bahasa Quran, bahasa Arab, saya nggak berani mengatakan. Saya tetap mengatakan bahasa Quran. Itu, Bu, ya, itu alasan saya secara ilmiah. Iya, betul. Oke ya. Ibu bisa bahasa Inggris, insya Allah akan mudah menjembatkannya. Jadi, kalau dalam bahasa orang ketiga, bahasa Inggris hanya he, they, dan is. He, they, she, is 4. Al-Quran 6. Nah, mana yang lebih komplit itu? Di sini huma. Bahasa Inggris tidak mengenal huma. Nggak kenal. Nah, nanti lebih kacau lagi orang kedua. Bahasa Inggris keteter amat ini. Dalam Al-Quran, sekarang kita pindah ke orang kedua. Orang kedua ya, laki-laki. Dalam Al-Quran kita mengenal kata anta. Anta. Itu khusus untuk satu orang laki-laki. Bahasa Inggrisnya apa? You. You ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Kamu. Kamu laki-laki. Lagi-lagi bahasa Indonesia tidak bisa membedakan gender. Anta terkandung gender laki-laki di situ. Anta, you. Kemudian berdua. Saya bicara dengan satu orang laki-laki, saya bicara dengan 2 orang laki-laki, menjadi antuma. Berbeda gaya bahasanya. Antuma. Berdua, orang kedua, Bu, dalam bahasa Inggris apa, Bu Julika? You. You juga. You. Bahasa Indonesia masih menyebut kalian. Kita masih ada kata kalian. Kalian adalah kamu sekalian, ya. Jadi kalian lebih dari satu bisa sebut kalian. Kalian berdua. Untuk laki-laki. Lalu tapi Pak, di dalam bahasa Indonesia masih ada ada sedikit beda. Enggak, misalnya saya tidak akan berkata kepada Bapak kamu. Kenapa? Karena itu tidak sopan. Ya kan? Tetapi di dalam bahasa Inggris bahkan cucu kepada neneknya pun mengatakan you, gitu kan? Nah itu adalah satu yang kita bilang bedanya di situ. Barangkali di bahasa Indonesia kita tidak membedakan antara you kita membedakan hanya plural dan singular, tetapi dalam bahasa Inggris tidak ada bedanya. Di dalam bahasa Inggris juga tidak ada kelasnya. Nanti Ibu akan jawab pertanyaan saya. Ibu nanti bisa jawab pertanyaan saya. Nanti habis ini saya tanya Ibu. Bagaimana Ibu menjawab? Siap-siap dengan pertanyaan saya, Bu. Lebih dari 2 antum. Antum.
Bahasa Inggrisnya apa nih? Masih you, ya Bu ya? You. You. Nah, bahasa Indonesianya kalian. Kalian lebih dari dua laki-laki. Jadi bahasa Al-Quran membuat anta, antuma, antum. Ke perempuan menjadi anti. 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 Bahasa Inggrisnya apa, Bu? You. You. You juga. You laki-laki dan you perempuan nggak beda ya, Bu ya? Enggak. Oke. Nah, di sini apa? Kamu perempuan. Kamu satu orang perempuan. Lalu yang berdua perempuan antuma. 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 Oleh bahasa Inggris tetap you. Ya Bu ya? You. Oke. Lalu bahasa Indonesia kalian berdua. Kalian berdua. Perempuan. Ini pure perempuan. Lalu lebih dari dua, antuna. 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 Ini Pak, bahasa Inggrisnya apa Bu? Tetap you ya. Kumpulan Tetap perempuan, you. Ibu ngomong sama perempuan banyak, Iya. you juga kan? You. Ini bahasa Indonesia kalian. Jadi bahasa Inggris hanya mengenal you. You. Untuk orang kedua, semua you. Itu ya, Bu? Iya. Ya, akuran nggak, Bu? Ada anta, ada antuma, ada antum. Ada anti, ada antuma, ada antuna. Menurut Ibu, mana yang lebih canggih bahasa ini? Al-Quran, Pak. Ya. Karena lebih lengkap. Ya. Saya terasa bahasa Al-Quran itu bahasa dakwah. Kalau orang disamaratakan semua diukan semuanya, nggak jelas siapa yang you ini. Apalagi perintah nanti. Hei, duduk kamu. Yang kamunya ya laki apa perempuan. Al-Quran bisa beda, Bu. Jadi Al-Quran bisa membedakan laki dan perempuan. Ibu orang mana, Bu, Selika? Orang Jawa, Pak. Oke, orang Jawa. Kalau di Jawa laki-laki dipanggil apa, Bu? Mas. Le. Hah? Oh, kalau anak laki-laki le. Kalau ini secara umum mas. Mas. Nah, kalau perempuan? Mbak. Mbak. Oke. Sekarang asumsi sama dengan bahasa Inggris, Bu. Panggil mas semuanya. Mas Sulekho. Ngamuk ya, Bu ya? Ngamuk ya, Bu ya? Marah. Tapi bahasa Inggris panggil you semua kita mau aja kan? Iya, iya. Nah, itulah letak. Baru saya sadar bahasa Inggris itu rupanya dia tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang. You aja semuanya. Mau gede, mau kecil, kakek, nenek, you semuanya. Secara gramatikal. Adapun panggilan on dan itu kan lain salah. Jadi you semuanya. Saya bilang kalau orang Padang, mana nih orang Padang sini? Wah, Unirita Kesuma. Nah, orang Padang kan? Uni dipanggil udah boleh enggak? Udah saya dulu panggil udah Rita, udah Boy, udah saya Pak. Enggak lah Pak. Enggak lah Pak. Nyambi apa itu bawa sulika, cabai digiling, kita panggil udah dari tadi lempar pakai cabai kita. Karena marah. Nah, karena dianggap itu nggak sopan. Nah sementara saya mencoba merenung, kenapa kok bahasa Inggris semuanya you? Kita anggap biasa-biasa aja. Nah, saya baru belajar buat berketeter bahasa Inggris ini. Jadi terjemahan bahasa Inggris nanti banyak nggak komplit, banyak nggak nyambung. Pada saat pelakunya antum, terjemahannya you juga. Pada saat pelakunya antuna, you juga. Anda akan dibalik, oh nggak ketemu lagi. Ini yang you ini you antaka, you antumaka, you antumka. Jadi bahasa Inggris cuma satu karena orang kedua, aturan 6. Bahasa Indonesia cuma 2. Nah, coba ya bayangkan. Kita bicara dengan orang kedua, yang lawan bicara kita, yang kita ajak berdakwah, cuman dihargai cuma 1. Al-Quran memilih-milih kapan bicara sama perempuan. Karena perempuan itu, kalau nyuruh perempuan beda dengan nyuruh laki. Nanti, kalau misalnya nih contohnya nih, Ibu Solihah, suruh duduk, ijlisi, ada sedikit nada halus. Kalau Pak Didi, ijlis, nah, duduk. Nah, kalau Ibu Solihah, duduk. Nah, itulah gaya bahasa Quran yang tidak dipunyai oleh gaya bahasa. Jadi gramatikal itu memaksa seseorang bicara kemampuan halus. Nah, itu yang tidak ada dalam bahasa manapun. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang untuk orang pertama, untuk orang satu orang, ana. Itu sama dengan I atau saya. Itu pasti sama. Kalau lebih dari satu, nahnu. Nah, nahnu setara dengan we atau kami. Jadi Al-Quran mengandung 14 pelaku. Huwa, huma, hum, hiya, huma, kunna,
anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itulah pelaku dalam Al-Quran, Islamnya 14. Nah, pelaku ini masuk ke semua kata kerja. Setiap kata kerja tetap memasukkan pelaku. Tidak ada kata kerja yang tidak memasukkan pelaku. Beda dengan bahasa Inggris. Misalnya bahasa Inggris saya katakan sebuah kata. Misalnya drive, mengendara. Drive itu tidak mengandung pelaku. Drive itu bebas dia. Mau I, mau we, mau she. Nah, kalau she mungkin pakai S dia. She drives. Tapi kalau I, we enggak. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran drive ini enggak begitu. Kalau Al-Quran dia sudah punya pelaku nanti. Nah, bagaimana bentuknya nanti sabar dulu. Sekarang kita fokus ke 14 pelaku dulu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita merekam ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang belum jelas, 14 pelaku. Ingat ya, Bapak punya tangan dari 14. Huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, huma, hum, anti, antuma, huna, ana. Jangan-jangan, karena ini 14 pelaku itu sangat fondasi sekali dalam Al-Quran. Yang Ibu ini tolong Ibu. Pelaku ini Bu sangat fondasi sekali dalam Al-Quran. Betul penting diketahui. Allah titip melalui tangan kita. Ya jangan itu gunanya. Wa humahum. Jadi tangan ini berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan pada satu hari, pada saat mulut ditunda, ditutup, maka yang bicara tangan kita. Wa tukallimuna aydihim. Bicara tangan kami, bicara kepada kami tangan-tangan mereka. Nah, tangan kita ini kita baca. Oh, di sini ada titipan wa humahum. Ini fondasi sekali dalam memahami Quran. Tanpa kita tahu 14 pelaku ini, kita tidak bisa masuk ke dunia Al-Quran. Jadi, ini dulu yang pertama sudah pahami. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anana. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pada saat kecil dulu pernah dengar dari orang tua. Tapi untuk apa, nggak tahu ya. Sekarang ternyata inilah tool pertama yang kita pahami dalam memahami Al-Quran. Penting sekali kita pahami. Kenapa? Kata kerjanya selalu kemasukan pelaku. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan di 14 pelaku ini sebelum kita diskusi. Kita gunakan Pak Ustadz. Silakan. Kalau untuk kami atau kita yang berdua itu sama dengan nahnu juga Pak ya? Ya, nahnu. Lebih dari satu langsung nahnu. Langsung nahnu, oke. Kalau nanti bercampur, perginya ke atas. Ya, misalnya kita bicara dengan satu laki-laki dan satu perempuan, maka antuma yang di atas. Jadi kalau yang satu laki-laki, dua laki-laki, atau satu laki, satu perempuan. Sebentar, Bu Adriani kenapa Pak Bu apanya ini? Bu Adriani kenapa bunyi-bunyi ya? Oke, nggak apa-apa. Silakan. Apa Bu? Kalau ini kata ini, maksudnya kata ini kan kalau untuk dua orang, kalau untuk laki-laki kan huma. Ya. Untuk perempuan juga huma kan sama. Ya. Ya. Tapi kalau untuk satu laki-laki satu perempuan, pokoknya kita huma ke atas, gabung ke atas. Gabung ke atas dia. Arijalu kawan nolan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, maka kalau bercampur pindah ke atas. Satu aja laki-laki dan banyak perempuan gabung ke atas. Gitu ya, Pak. Kita pakai yang laki-lakinya gitu ya. Kalau ya, betul. Gabung ke atas ya. Ya, makasih ya, Pak. Silakan, apalagi yang lain bertanya. Ya, Ustaz, materi kita hari ini kalau yang tertinggal apa kita bisa direkam gitu Ustaz yang tertinggal? Ini sedang direkam nih, Bu. Alhamdulillah. Ini sedang direkam. Di videoin Bu. Oke, siapa lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Bu ya. Ya. Saya bukan bertanya Bu ya, cuma menyimpulkan barangkali. Saya menyimpulkan. Silakan Bu, Salvin. Setiap kita menemukan kata kerja di dalam bahasa Arab itu pasti terkandung pelakunya. Oh ya. Tidak bahasa Arab Al-Quran. Setiap menemukan kata kerja di dalam Al-Quran berarti terkandung pelakunya di situ. Iya betul Bu, selalu terkandung pelaku. Tidak ada kata kerja yang lepas dari pelaku. Ya. Itu beda dengan bahasa yang ada di muka bumi ini. Kalau kata bahasa Indonesia, kata makan, tidak ada pelaku di situ. Ada pelaku ditambahkan dulu, baru ada pelakunya. Bahasa Inggris, eat, go, tidak ada pelaku di situ. Paling ada di goes, itu pun dua pelaku kemungkinan. Goes bisa he, bisa she. Tapi yang spesifik nggak ada. Al-Quran nggak begitu. Al-Quran itu setiap kata kerja dia ada pelakunya. Terikat dengan pelaku dia. Pelakunya sudah melekat pada kata kerjanya ya Pak Bu ya? Apa Bu?
pelakunya itu sudah melekat pada kata kerja. Sudah melekat sekali, langsung. Makanya pada saat ketemu kata kerja, 4 poin itu nggak lepas kita. Bentuknya apa, pelakunya apa, akar katanya apa, dan polanya apa. 4 poin itu akan kita bahas nanti. Ya, Sekarang makasih kita Bu masih ya. apa? Ya, silakan yang lainnya kalau masih ada Bagus, yang bagus, Rafina. Pak Ustadz, di buku modul materi ada nggak? Ada, Semua. ada. Jadi Tapi tentu cerita tambahan ini memantap pemahaman mungkin nggak ada. Selengkap ini keterangannya tentu ada di kelas. Baik Pak Ustadz, makasih. Oke, siapa lagi pertanyaan? Satu lagi Pak Ustadz, Silakan Pak Didi. kalau yang bahasa Inggrisnya it itu di Arab Melebur ke huwa dan hi nanti. Melebur ke huwa dan hiya. Melebur nanti. Semua akurat itu semua benda itu punya gender. Ya huwa itu bukan hanya manusia, ya hewan-hewan juga, tumbuhan juga. Adanya hiya, bumi, ternyata hiya. Kenapa kok hiya? Itulah gramatikal Quran. Matahari, hiya. Sorga, hiya. Ya begitu Pak nanti. Alkitab, huwa, ya dia punya gender semuanya. Mungkin bahasa tertentu ada kita kenal maskulin, feminin ya. Ada Bu Sulika dulu kan. Ada benda yang berjenis maskulin dan feminin ada tuh kan. Cuman nggak semua. Kalau Al-Quran semuanya benda punya gender. Itu Pak Dede ya. Baik Pak, makasih. Oke, siapa lagi pertanyaan ada? Buya, Ya. ini saya Pak Ustadz usul nih Pak. Boleh Pak? Ini materi Bapak ini kan sangat bagus kan Pak. Jadi kadang-kadang kami lupa lihat tulisan itu kan kurang jelas. Jadi kalau dapat Bapak buat semacam PowerPoint sehingga bisa di screenshot gitu Pak. Ya, bisa di Ini juga bisa di screenshot bukan? Bisa screenshot, Bukan, enggak, bisa semacam share screen Pak. Bisa. Nanti Share bisa. screen. Bisa di Iya screenshot. gitu. Silakan nanti screenshot. Coba deh. Bukan screenshot Pak, share screen. Waktunya Share screen. Silakan, udah biasa, udah banyak. Silakan itu. Silakan. Iya nggak jelas sih. nggak jelas Pak. Kalau mungkin screenshot. Screenshot. Silakan Bu. di modul ada di halaman 17 Ibu-ibu. Oke. Nah, sekarang saya ke Bapak-bapak lagi saya bertanya begini Pak ya. Saya akan cerita, nanti Bapak Ibu jangan saya tunjuk menentukan huwa kah dia, anta kah dia, nahnu kah dia ya. Nah, saya sekarang ke Ibu ke Pak Suramaza dulu. Pak Suramaza, Assalamualaikum Pak. Buka mic-nya Pak. Oke. Saya ingin ngecek bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu semua memahami pelaku ini. Karena ini fondasi sekali. Tanpa kita memahami pelaku, kita nggak mungkin bisa menerima Al-Quran. Nah, dan dia mudah. Pak Suramaza, saya cerita ke Bapak, Bapak tebak nanti. Apakah dia huwa, apakah dia nanu, 14 macam itu Bapak tebak nanti ya. Dengan cerita saya ini. Saya tadi pagi subuh ke masjid Pak. Pulang subuh, bertemu dengan 3 orang satpam yang sedang duduk di portal depan. 3 orang satpam sedang duduk. Siapa dia itu? Hum ya. Betul Pak. Kemudian saya ke Bu Neti Warni. Ibu Neti Warni. Oke, buka mic-nya Bu Neti Warni. Buka mic. Saya ngobrol sama satpam tadi Bu. Pak satpam, ke satu orang aja. Kamu tadi malam tugas apa? Pada saat saya bicara dengan satu orang satpam tadi, siapa satpam itu di mata saya saat saya bicara? Anta kan berbicara langsung. Ya. Siapa Bu Neti? Anta Pak Ustadz. Anta. Kan saya berbicara langsung. Ke satu orang. Kalau saya bicara ke seluruh 3 satpam tadi, apa jadinya mereka Bu Neti? Antuma. Antuma, itu 3. Antum Pak Ustadz. Antum, gitu ya. Kalau bertiga, jadi antum. Lalu saya pulang ke rumah, ditanya sama istri, Bu SR Mita. Saya tanya istri, Bang, kok nggak bawa bubur Bang? Katanya. Nah, kira-kira pada saat istri saya nanya saya itu, saya sebagai apa di depan istri saya? Anta. pertama. Ana. Kan Saya istrinya dengan yang saya. bertanya kepada. Istrinya bertanya, ya.
Anta. Anta. Ya. Nah, saat istri saya bertanya kepada saya, dia sebagai apa? Di situ oleh Bu Serika. Ana. Ana. Oke. Saya ke Ibu Minda. Oke, Bu Minda. Oke, Bu. Nah, saya lagi rapat di rumah, banyak keluarga datang semuanya. Tiba-tiba Pak RW lewat. Ada apa Pak Rijal cara di sini? Karena saya sedang bicara sama sama audien saya suruh anak saya, nak jawab nak, ada apa kita di rumah ini? Anak saya jawab ke Pak RW tadi. Nah, pada saat anak saya menjawab ke Pak RW, sebagai apa dia? Oke, Ibu Minda. Antum. Tebak buah manggis. Ana. Wah. Oh, no, kami. Ada bilang gua, ada bilang antum, ada bilang Nahnu, kami, karena kami jadinya nahnu. Nah, kan tuh dia bicara ke Pak RW, kami sedang ada acara. Jadi Nahnu. ya. Ya, nahnu. Oke. Saya ke Bu Rosa Padang. Bu Rosa Padang. Bu Rosa Padang. Bu Rosa kemana? Ibu Rosa. Buka mic-nya Bu Rosa. Iya. Ibu cerita ke saya bahwa di rumah Ibu sekarang ada anggota keluarga. Jumlahnya 8 orang. 1 laki, 7 perempuan. Pada saat Ibu cerita ke saya itu, menceritakan mereka itu, masuk mana mereka itu? Mereka masuk ke mana? Nah. Dia ya. Mereka Z berarti Kuma. No, ketika menceritakan kepada Bapak, jadi kami, jadi nahnu tetap. Enggak. Objeknya adalah anggota keluarganya, bukan Ibu yang ceritanya. Tapi objek So it's home ya. plural. Iya, plural. Jadi itulah pelaku dalam Al-Quran, Bu. Nanti semuanya akan berbeda bahasanya. Jadi pada saat misalnya mereka sedang makan, maka Ibu mengatakan kalau andai saja bahasa Indonesia sama dengan bahasa Al-Quran, maka Ibu mengatakan mereka makanu. Nah, mereka sedang makan, mereka nggak makan. Makanu. Berbeda bahasanya. Kalau satu orang yang makan, anak yang terkecil, Ibu bilang anak kecil saya makan. Tapi kalau mereka makan semuanya, makanmu. Kata makan berubah-ubah sesuai dengan pelakunya. Jadi ingat Bu ya, pelaku ini akan merubah semua kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris, hanya merubah kalau pelaku orang kedua. Orang ketiga ya. Untuk orang ketiga, dia menjadi tambah S. Misalnya Kok berisik ya? Ada di kantor kali. Jadi kalau bahasa Inggris hanya merubah orang kedua. Orang ketiga, Pak. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Tapi kalau Al-Quran semua berubah. Semua berubah. Jadi kalau bahasa efektifnya bahasa Al-Quran itu, misalnya nih Bu, saya coba contoh satu ya. Kita mumpung masih dalam pelaku. Nah, untuk ambil sebuah kesimpulannya. Saya hapus ini ya. Misalnya, kalau misalnya. Efektivitas bahasa Al-Quran ini. Saya coba, kita contoh bahasa Indonesia. Ali dan Ani pergi ke sekolah, ya. Ali dan Ani pergi sekolah, clear ya? Clear, bisa paham ya semuanya? Oke, Pak Didi paham ya? Ali dan Ani pergi sekolah. Oke, kita nggak berdebat. Si Ali dan si Ani sedang bersekolah. Sekarang dia memakai sepatu baru. Pertanyaan muncul, siapa yang memakai sepatu baru? Uma.
Nggak jelas. Cuma Ali dan Ani, Bu. Yang ada Ali dan Nggak Ani. jelas apakah Ali atau Ani, jadi tidak tahu. tidak tahu. Gramatikal bahasa Indonesia tidak menampung itu. Pikir sendiri, masing-masing aja, dewe-dewe aja kerjanya. Kalau bahasa Inggris, bisa. Bahasa Inggris apa, Bu? Kalau He si atau Ani she. tinggal he. Kalau si Ani tinggal She. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Mana yang lebih efektif? Bahasa Inggris kah atau bahasa Indonesia? Bahasa Quran. Nah, ini dulu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu. Bocah cepat kayak dulu. Oh, bahasa Inggris dan Indonesia, Inggris lebih efektif. Indonesia. Kalau alinya panjang namanya, tinggal ganti i aja. Cuma bahasa Indonesia, kalau alinya hurufnya 80 huruf, ketik 80 huruf semuanya. Disebut semua namanya. Tidak bisa ganti dengan hi. Kenapa? Dia dalam bahasa Indonesia tidak bisa membedakan laki dan perempuan. Setuju, Bu ya? Dalam hal ini, kita akui gramatikal bahasa Inggris lebih bagus daripada gramatikal bahasa Indonesia. Fakta ya. Itu ya, setuju semuanya? Ya. Ya, setuju. Sekarang Al-Quran. Andai saja bahasa Indonesia sama dengan Quran, nggak perlu pakai dia memakai sepatu baru. Kalau yang memakai Ali, memakai sepatu baru, pasti Ali. Memakai sepatu baru, pasti Ali. Kalau si Ali memakai sepatu baru, memakai ini berganti, memakat. Memakat sepatu baru, oh pasti si Ali. Kenapa? Bentuk kata memakainya berubah. Nah, ini yang tidak ada dalam bahasa manapun. Bisa pahami, Bu? Kira-kira modelnya. Pada saat memakai sepatu baru, pasti si Ali. Tapi pada saat memakat sepatu baru, pasti si Ali. Kalau kedua-duanya memakai sepatu baru, tinggal memakata. Berarti lagi. Ali dan Ani tulis pada keduanya memakai sepatu baru, memakata. Memakata. Berubah lagi. Kalau si Ali sendiri memakai, kalau si Ani memakat, keduanya memakata. Bukankah bahasa ini detail? Nggak ada bahasa yang kayak gini. Bapak silakan cari bahasa yang kayak gini dalam dunia manapun. Berbeda pelaku, berbeda bentuk kata kerjanya. Makanya pada saat kita memahami kata kerja, pelaku ini betul-betul kita pahami dulu. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi pertanyaan ini? Tanya Pak Ustadz. Silakan. Iya, saya masih bingung nih Pak Ustadz. Jangan bingung. Buah mangga, buahku ini. Jangan disimpan di dalam karung. Belajar Al-Quran di Al-Asani, jangan pernah berkata bingung. Iya. Mantap. Ya, saya masih penasaran. Masih penasaran nih. Iya, Pak Ustadz, itu di bahasa Al-Quran itu kan kalau untuk satu pelaku tunggal kan huwa. Ya. Tunggal laki-laki huwa. Kemudian tunggal perempuan hiya. Ya. Nah, ini saya nih tadi agak blank atau gimana ini. Yang kayak kalimat ini kan Ali dan Ani pergi ke sekolah gitu kan. Ya. Nah, kemudian kalau ini kan mereka berdua, tapi gendernya berbeda. Tinggal huma aja. Kalau itu kan, kalau huma kan untuk mereka berdua pria. Nah, kalau ini bisa. Katanya saya bilang, bisa laki-laki berdua, bisa campur. Oh, gitu. Oh, I see. Ya, terima kasih. Thank you. Ya. I see. Ya, itu yang mantap. I see. Kalimat I see itu sangat senang. I understand. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan lain? Pak Ustadz, kalau umpamanya Ya, Pak Ustadz. ya Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Iya, kalau umpamanya tadi kan ada anggota keluarganya ada 4 laki-laki, 4 perempuan, jadi masuknya kemana tuh? Ke laki-laki, yang di atas. Arijalu kauman nisa. Laki itu pimpin ke wanita. Jadi kalau bercampur dia masuk ke atas. Tapi kalau pure perempuan, nah ini area perempuan dulu. Di bawah itu perempuan nggak boleh diganggu. Perempuan mendapat karpet merah dalam gramatikal bahasa Quran. Jadi berbahagialah Bapak Ibu. Kalau perempuan nggak boleh dicampur. Dia pure perempuan. Steril dia. Nggak boleh diganggu yang lain. Tapi kalau bercampur baru ke atas. Jadi Bapak Ibu berbahagialah Bapak Ibu yang perempuan, ibu-ibu yang perempuan. Kenapa? Tata bahasa Quran memuliakan Bapak Ibu semuanya. Oh ya. Nah, Bapak Ibu baru tahu sekarang bahwa perempuan itu dihormati dalam gramatikal Al-Quran. Perempuan jadi khusus nggak boleh kecampur. Nggak boleh. Perempuan nggak boleh kecampur dengan yang lain. Kalau perempuannya bentuknya. Jadi banyak kata-kata yang khusus untuk ibu-ibu semuanya. Makanya surat An-Nisa ada, surat Al-Jalan nggak ada.
Jadi kalau ada ibu-ibu nggak cinta Quran itu bahasa satu kebangetan. Iya. Ada ibu-ibu diajak Quran nggak mau, namanya kebangetan. Pak Ada Ustadz surat sama, doa Nisa. Hah? Pak Ustadz sama satu lagi tadi kalau itu kan Ali dan Ani pergi ke sekolah. Ya. Dia memakai sepatu baru. Biasanya kalau orang Indonesia kan cuma pakai nama, Pak. Iya, itu Ali karena lagi gramatikal memakai kita sepatu nggak baru. menampung. Itulah kelemahan gramatikal kita. Apa boleh buat? Iya. Terpaksa kalau namanya panjang gimana, Bu? Ali itu Iya. 3 huruf. Kalau Ali bin ini sampai 40 nama kan ketik lagi. Panjang Iya, lagi betul. kertasnya nanti. Iya. Itu nasib kita, Bu. Nasib bahasa Indonesia kita. Apa boleh buat? Kan? Iya. Nggak salah Bunda mengandung. Oke, ada lagi Maaf, tambahan? Tad. Saya Ya. Tad. Maaf, Silakan. saya ini kan susah paham, Tad. Mohon maaf. Jadi saya belum mengerti huwa, huma, hum, iya. Nah, belum ngerti semua, Tad. Saya, Tad. Kenapa, Bu? Nanti Iya, ini ke belum video, ngerti, Bu. belum Nah, paham. nanti video ini tonton ya, Bu ya. Nanti video ini tonton lagi ya. Nanti saya posting video ini, silakan tonton lagi. Huwa, huma, hum, iya, huma, hum. Nanti orang ketiga. Orang kedua kan ini orang ketiga adalah orang yang kita ceritakan, tapi orang-orang ini kita tidak ajak bicara. Nah, siapa aja dia? Ada 6 nanti. Nah, lalu orang kedua nanti. Orang kedua adalah orang yang kita ajak bicara. Saya ke Didi sekarang, saya ke Pak Suramaza, saya ke Ibu Solih, saya ke Ibu sendiri, Bu Asmarani. Itu orang kedua. Nah, orang kedua itu juga 6 dikatanya. Ada anta, ada antuma, ada antum, ada anti, ada antuma, ada antuna. Lalu orang pertama lagi ngomong nih. Ada ana, ada nahnu. Nah, video ini nanti saya posting di kelas kita. Silakan tonton bareng-bareng nanti ya. Kalau ada yang masih ragu. Itu Bu Asmarani ya. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Silakan Bu Yanti. Kalau misalkan tadi kan 4 laki-laki, 4 perempuan jadi hum ya. Ya. Kalau umpamanya 2 laki-laki, 4 perempuan misal dalam satu kelas gitu, Tetap hum. Satu laki-laki, banyak perempuan, tetap hum. oh jadi tetap Ya, laki. bahkan ibu-ibu semua nih, misalnya ibu-ibu semua pengajian nih, ada yang bawa bayi satu, tapi bayi laki-laki, itu tetap hum. Ya, tetap hum, bukan hunna. Nah, kalau saya bicara, misalnya, katakanlah saya bicara nih, ibu-ibu perempuan semua nih, tapi ada ibu yang saya lihat gendong bayi, tapi bayi sepastikan laki-laki, maka saya katakan antum. Ya, jadi satu orang laki-laki aja, maka dia masuk ke kelompok laki-laki. Jadi tetap masuknya ke Laki-laki. itu ya, Arijalu Qawamun 'ala Nisa. Arijalu tadi ya Ustadz ya. Ya, betul, Bu. Tetap dominan ya. Oke, Ustadz, ada pertanyaan lagi? Saya Ustadz. Silakan. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 10 itu dikhususkan laki-laki aja atau laki-laki dan perempuan? Ayat berapa Baqarah, Bu? Ayat 10. Wih, berat pertanyaan Ibu nih ya. Udah langsung ke ayat. Apa, Ya Bu? Pak, sebaiknya jangan dulu sambung. Jadi pahamkan dulu nih Pak. Ini aja masih ragu-ragu. Jadi tak usah terkait kayak ayat dulu. Bagusnya ya, bagusnya. Ibu-ibu mungkin banyak yang pintar-pintar ya. Kami yang masih. Nanti dulu ya Bu ya. Betul Bu Saipa, nanti aja dulu ya. Jangan kayak Ya, Bu, ini ya. kata gantinya. Oke. Sabar Bu Saipa ya. Bingung Oke. karena Siapa lagi? Yang lain? Ya, saya Pak Ustadz. Silakan Bu Andrini Gani. Iya, saya Andrini. Itu ditandai, kan tadi kata Pak Ustadz ada pelaku huwa, kemudian huma, antum, antuna. Di dalam kitab suci Al-Quran itu ditandai dari mananya Pak Ustadz? Nah, ada nanti Bu, tenang aja Bu. Kita kan belum ke sana Bu. Kan baru pelaku aja dulu. Sabar Bu Andrini. Nanti akan ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada di semua. Kapan tanda hum, kapan tanda ana, ada semua tandanya. Tapi di dalam suci Al-Quran kan nggak ditulis. Ada. Oh, ada. Ada. Bisa contoh dikit Pak Ustadz? Dikit aja ya. Nah, contohnya Bu, apa Bu yang ayat apa? Coba ayat yang apa aja. Ayat yang apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu aja langsung Bu. Itu aja langsung. Enggak usah jauh. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Enggak apa-apa Bu ya. Dicontoh aja. A'udzubillah. 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 Nah, a'udzu ini. A'udzu ini pelakunya anak. Tahu dari hadis ini. Itulah pelakunya anak. Ya Bu ya. Jadi a'udzu
Ana dari doma. A plus doma. A plus harkat doma itu yang dinamakan ananya tadi. Nah, nanti ada kan ada rumusnya nanti, Bu. Tenang aja, Bu. Ya. Oh, Pak Ustadz. Ya belum masuk ke otak saya, Pak Ustadz. Kenapa AU? Wajar, Bu. Kan belum diajarin. Nanti diajarin kok. Tenang aja. Iya. Ibu tugas Ibu sabar aja sedikit. Ya, makasih. Jadi yang diberikan materi ini aja dulu ya. Ini aja paham. Huwa, huma, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, ini dulu yang harus pahami. Siapa ana? Oh, anakku saya, I. Nahnu itu kami, we. Antum itu kalian. You, bahasa Inggrisnya you. Tapi kalau nggak cocok bahasa Inggris you, karena bahasa Inggris tidak menampung anta. Cuman you tuh cocoknya untuk anta. Untuk yang antuma, antum, anti, antum, antuna udah nggak cocok. Keteter lah kalau bahasa satu. Untuk orang kedua bahasa Inggris sangat keteter sekali. Jadi kita nggak bisa pakai bahasa Inggris untuk orang kedua. Gramatikalnya tidak mengizinkan. Makanya menurut saya banyaklah terjemahan Al-Quran itu nggak pas dalam bahasa Inggrisnya. Ada lagi pertanyaan? Bu Enezar Nurdin, silakan bertanya Bu Enezar. Tad, ini di halaman 17 ya, Tad. Yang tadi mana, kita Bu? belajar ini. Yang kita belajar tadi halaman 17 di buku materi. Benar tak itu? Betul, Bu. Awal mau ya. Betul, Bu. Ya. Tapi ringkas, Ya, materinya ringkas. diterangin. Ini ceritanya, betul Bu. Pak Ustadz, mohon ulang yang ini Pak Ustadz, orang kedua laki-laki anta antum antuna itu Pak, tercatat anta untuk kamu lagi. Anta, saya bicara sama Pak Didik sekarang. Saya langsung aplikasi ya. Pak Didik, buka Pak Didik. Pak Didik. Ya Pak. Sudah makan Pak Didik. Berarti, maka pada saat ngomong Pak Didik itu anta. Anta. Itu Pak Didik anta. Nah, anta laki-laki berarti Pak ya? Satu laki-laki Pak Didik. Saya nggak boleh nyebut anta ke Bu Sulika. Marah Bu Sulika ke saya. Bu Sulika, anta udah makan belum? Wah, pakai batu saya nanti. Berarti antuna. Kalau Bu Sulika, anti. Anti. Kata kerja bentuk, misalnya ini. Saya mengatakan Bu, Pak Didik duduk. Jalasta. Pak Didik duduk ya. Jalasta. Pada saat saya ngomong sama Bu Sulika, jalasti. Oh, nggak boleh jalasta. Jalasti. Berubah dia katanya. Harkatnya berubah dari ta ke ti. Nah, kalau saya bicara Bu Pak Didi dan Bu Sulika berdua, jalastuma, kalian berdua duduk. Nah, kalau semua di sini jalastum, berubah, katanya berubah. Nah, kalau saya yang dulu saya katakan jalastu. Nah, saya duduk di sini. Nah, jadi beda pelaku, beda bentuknya. Nah, pelaku itu masuk ke rumus nanti, ada rumusnya nanti. Tenang aja Ibu semuanya, ada yang tidak ada rumus itu. Mesti paham dulu ya ini berarti Pak ya. Ya, jadi yang 14 dulu paham dulu. Anta, antum, antuna. Anta satu orang. Kalau antuma dua orang. Pak Suramaza dan Pak Didi itu antuma saya. Dua dia. Dua orang. Paham tuma? Pak kalian berdua paham? Paham tuma? Itu berdua. Tapi kalau semuanya paham tum? Paham tum? Nah, semuanya yang saya tanya. Lebih dari dua. Nah, tapi kalau saya bilang ke Bu Yufeni sendiri, misalnya udah makan Bu Yufeni, akalti, berarti Bu Yufeni yang saya maksud, akalti. Tapi kalau saya masuk ke Bu Didi, akalta. Jadi akalta, akalti. Itu membedakan pelakunya. Berarti Pak Ustadz, kalau kata kerja Quran dengan bahasa Arab itu emang berbeda jauh apa hampir sama? Saya tidak berani mengatakan beda jauh atau beda dekat karena saya tidak belajar bahasa Arab, dikit aja. Kenapa? Saya anggap karena pengalaman saya pernah belajar bahasa Arab, tapi saya nggak ngerti Quran. Dan kedua, banyak setelah saya tunjukkan Quran, banyak orang Arab justru belajar juga sama kita. Orang yang tinggal di Arab 7 tahun, dia belajar sama kita. Saya tanya, Anda kan sudah tinggal di Arab 7 tahun, nggak bisa Pak Ustadz, Al-Quran itu beda bahasa Quran. Jadi mereka aja mengakui bahasa Al-Quran beda bahasa Arab. Buktinya pada saat saya tanya ayat, nggak bisa diterangin. Dan saya pernah diundang di sini di tempat komunitas Arab juga. Saya terangin nggak bisa juga. Jadi kalau saya berpendapat Al-Quran itu nggak bisa Arab, sekarang beda. Tapi kalau Al-Quran bahasa Arab dulu zaman Nabi ya.
Kan bahasa itu, Bu, Sulika kan ahli bahasa. Berubah. Bahasa selalu ada perubahan. Sementara Quran kan terjaga kemurniannya. Iya. Nah, jadi coba aja Bu yang Saparong Padang, baca cerita Hamka, tenggelamnya kapal Panderbik. Baca sebenarnya dulu anak-anak kita sekarang. Nggak bisa. Tahun 1960 cerita Hamka, tenggelamnya kapal Panderbik. Anak-anak kita sekarang nggak ngerti. Minyaknya. Hah? Terbitlah minyaknya katanya. Terbit minyak itu kan tabik minyak Dewa kan. Kalau terbit itu kan matahari yang terbit. Nah, jadi banyak bahasa yang tidak udah berubah, Bu. Iya, Saya bahasa Ustaz, kecil sama satu lagi, saya dengan Ustaz. ibu saya dulu, Bu, bahasa itu bahasa sehari kita bahasa sindiran aja. Bu, minta jajan, Bu, jangan minta tanduk ke kuda, nak. Mana ada tanduk ke kuda, gimana? Apa mananya sekarang? Ibu, artinya apa? Ibu nggak ada duit. Nah, itu bahasanya dia nggak mengatakan dia nggak ada duit, tapi dia katakan apa? Dia minta tanduk ke kudona. Ukur lah bayang-bayang sepanjang badan. Masa kalau disuruh ukur, tak ukur bayang-bayang sepanjang badan, kan nggak itu maksudnya. Jadi bahasa Padang, bahasa Minang, tahun 1970 nggak ketemu lagi sekarang, Bu. Nggak ada orang-orang anak kecil sekarang. Anak kecil sekarang udah bahasa Indonesia semua kan. Hilang bahasa itu. Nah begitu juga semua negara mengalami sama perubahan-perubahan seperti itu. Apalagi sekarang zaman now, kid zaman now, wah, kid zaman now, Magir Days. Saya bingung juga Magir Day-nya apa ini. Ternyata hari apa tuh? Magir Day, malas gerak day. Mager Day. Magir Day. Ustaz, tanya lagi Ustaz. Apa? Ya, ini kan tadi saya tanya kalau Ali dan Ani tadi berarti pakai huma, udah ngerti. Terus kalau mereka banyak yang lebih dari 3 orang, kalau anggotanya laki-laki perempuan itu kan pakai hum. Ya. Atau yang di atasnya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian yang antuma dan antum dan antuna gitu, artinya kaliannya itu orang laki-laki dan perempuan, gabungan laki-laki dan perempuan. Antum jadinya. Antum jadinya. Jadi sama dengan yang prinsip dengan mereka tadi ya Pak ya. Tapi kalau murni perempuan, antuna, pure perempuan. Anti, antuma, antuna, pure perempuan. Jadi kalau campur dia ke atas atau laki-laki aja. Oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz nanya boleh satu Silakan lagi. Bu Meli. Saya mau nanya kalau kum gimana itu Ustaz? Oh, itu kata ganti nanti Bu, ganti. Tunggu dulu, itu kata ganti. Oh, kata ganti. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan, kalau bahasa Inggrisnya tuh he, kata gantinya kan me belakangnya ya. Me. Kalau bahasa Inggris you, kata gantinya you juga. Kalau kata gantinya Ana, I, me, gitu. Itu kata ganti nanti ya. Sama arti, tapi itu belakang tempatnya nanti ya Bu ya. Sabar Bu Meli. Satu lagi Ustaz. Ya kan, 3 lagi nggak apa-apa. Ini dalam surat Yusuf ayat kedua. Tadi kan katanya surat jangan dulu Bu. Iya. Ya maksudnya ternyata bahasa Arab, Quran diturunkan dalam bahasa Arab gitu. Iya, zaman Nabi saya bilang. Saya nggak pernah zaman Nabi. Bahasa Arab zaman Nabi sama bahasa Arab. Jadi zaman Nabi itu Arabnya sama dengan bahasa Quran. Nah karena bahasa Arab itu kan bahasanya berubah. Sampai sekarang berubah. Nah Al-Quran kan nggak berubah. Bu. Satu berubah, satu enggak, itu berbeda. Ya nggak? Ya. Nah, iya, kita bahasa dulu tahun 1500 tahun 300 tahun lalu bahasa Sanskerta. Ada yang bisa bahasa Sanskerta sekarang? Enggak. Nggak ada. Ya itulah, itu logika saya Bu ya. Jadi kalau saya mengatakan bahasa Arab sekarang dengan Al-Quran, ya ada gap. Mungkin seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Betawi. Kamu hendak kemana di bahasa Indonesia kan? Di Betawi, ente ke Menong. Nah, Iya. sama seperti itulah kira-kira. Oh, jadi beda banget ya Pak Ustadz ya dari Quran ke Arab itu ya, Pak? Saya tidak berani mengatakan beda banget, tapi berbeda. Afwan Ustadz. Tapi Afwan tetap, Ustadz. Afwan Ustadz, mungkin Ana sedikit kalau salah tolong dikoreksi Ustadz. ya. Yang bahasa Quran yang kita pelajarin ini adalah memang dari dulu, yang dulunya itu turunnya bahasa Arab, tapi tidak berubah sampai akhir zaman. Ya. Sementara bahasa Arab itu berubah ya Ustadz, Nah, gitu ya. itu yang saya bilang tadi, betul. Iya. Betul, Bu. Jadi itu, betul ya. Jadi sekarang misalnya bule nih, bule belajar bahasa Indonesia. Kamu hendak kemana? Sekarang saya pergi ke pasar.
Dia pergi ke Indonesia, masuk kampung Betawi. Ya kan? Ditanya oleh orang Betawi, "Hei bule, ente ke Menong." Bingung pula bule itu kan, mana ada ente ke Menong ini kan. Ya itulah kira-kira perbandingannya, bedanya. Nah, gitu ya. Nah, jadi bahasa itu, kalau bahasa Quran, saya hanya bisa Quran, saya tidak komentar. Maka metode kita tidak belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Tapi kalau nanti bonus-bonusnya bisa bahasa Arab sedikit, ya itu bonus. Tapi bukan itu kita pelajari. Kenapa? Pengalaman saya beranjak, saya ada peserta saya yang dari Arab, tinggal di Arab, nggak bisa Quran. Sebaliknya saya sendiri, Bapak Ibu aja bahasa Arab, itu saya bisa. Tapi Bu kasih ayat saya, oh oke, senang saya bahas. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi ya sepertinya ada gap lah. Tapi memang tidak terlalu jauh gap. Tapi tetap ada gap. Ya. Oke, Bu. Satu lagi, Tat. Silakan, Bu. Satu lagi, Tat. Ya. Silakan. Saya minta tolong, Tat. Arti daripada wamingkuna. Hah? Wamingkuna. Ayat berapa tuh, Bu? Mim. Saya permisi sebentar ya Ustadz, ngantar suami pergi ke berangkat kerja. Oke. Ayat mana tuh, Bu Asmarani? Mohon maaf, Tat. Saya semalam mimpi disuruh baca Quran di papan tulis. Saya tuh berada di Masjid Taklim Perempuan. Bu, tolong baca, katanya. Terus saya baca. Cuman satu kata itu, wamingkuna itu yang sempat saya baca. Yang lainnya berubah nggak bisa dibaca. Nah, saya itu penasaran. Ya, dan dari kami. Dan dari kami adalah. Nun mati, kap, sukun. Iya, dan dari nun, kami adalah. Dan kami adalah. Apa sambungnya saya nggak tahu tuh. Wamingkuna. Jadi artinya dan dari kami adalah wa dan min dari kuna kami adalah. Jadi artinya kami adalah. Ya. Oh, mimpinya saking memikirkan bahasa. Tanda baik, Bu. Anggap aja baik, Bu. Semuanya anggap aja baik. Jangan diterjemahkan negatif, terjemahkan positif. Allah bagaimana sangka kita aja. Ya Allah, kamilah saya mimpi. Ya Allah. Ini ada lagi mimpi-mimpi yang belajar. Terus saya mimpi tiap hari, Bu. Ngajar terus. Ibu, ini falanya apa ini? Ibu, ini coba sebutkan nggak kerja perintahnya. Nah, nanti itu juga itu mimpi. Nanti ada juga mimpi peserta kami. Ustaz, saya tadi malam mimpi KKP. Terangin lagi KKP. Nggak apa-apa, terangin lagi. Ya namanya otomatis kita sehari-hari, Bu. Dari pagi sampai sore, Quran aja yang dibahas, wajar mimpi. Bu. Hampir tiap hari, Bu. Anak satu bangun jam 2. Katanya bisa ada kelas, ternyata saya lagi ngomong-ngomong dalam sendiri. Ini Bu, Yulfia nih, KKP-nya coba bikin. Kalau kakak sadenya, akar katanya apa ini? Nah, itu nanti. Ya. Ada cukup, Bu ya? Baik, kalau cukup, kita stop dulu rekaman kita. Semoga rekaman kita ini ada manfaatnya. Nanti saya posting nanti, Bu ya. Makasih atas pertimbangan Bapak Ibu. Ustadz, sebentar Ustadz. Ini pembahasan kita kan tadi dimulai dari kata kerja. Itu kita ada 4 poin, yaitu bentuk pelaku akar 4 poin, bentuk pelaku akar kata dan pola. Kita masih ada di pelaku ya. Kenapa kita ada di pelaku sedangkan di bentuk itu tadi saya belum paham gitu. Gimana kan tadi bilang bentuk sama dengan pelaku tambah akar kata dengan rumus tertentu menjadi bentuk dia. Jadi tapi bentuk itu penting dulu kita. Nah, makanya dibahas dulu yang bentuk. Oh, jadi memang ini karena saya baca-baca kan ini ada tabel-tabel rumus KKL ini gimana ini. Ada rumusnya nanti, tenang aja. Oh, jadi kita ke bentuk dulu nanti ke pelaku dulu dari pelaku nanti bisa ke bentuk. Oke, siap semuanya. Baik, Bapak Ibu ya, kita stop dulu rekaman kita. Silakan tonton nanti pada saat Selasa update ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.